kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu setan dikatakan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wan Nihayah, beliau menyampaikan bahwasanya setan itu menepuk kepalanya ranna arba rannat. Rannat itu dalam bahasa Arab artinya orang yang suka menepukkan kepalanya. Jadi ran itu artinya memukul kepalanya seperti menyesal, sebagaimana beberapa kalangan sebagian orang yang belum paham. Tapi insya Allah kita yang hadir mendengar ini menjadi ilmu, sampaikan kepada teman-teman kita yang tidak paham. Jangan biasakan pukul-pukul kepala. Kalau ada masalah, kalau ada jatuh, kalau ada kecelakaan, kalau ada musibah, langsung pukul kepala. Umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW itu ketika mendapatkan musibah yang diingat Allah Subhanahu wa taala seraya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi kalau setan punya cara sendiri, dikatakan ranna syaitan fi arba'ati rannat. Dikatakan setan itu memukul kepalanya. Jadi kalau ada orang, kalau ada umat Islam yang mengatakan kalau dapat musibah dia mengatakan pukul kepala, aduh lagi sial ini, aduh lagi apa sih ini. Ingatkan saudara-saudara kita, itu caranya setan. Kita jangan ikut-ikutan caranya setan, tapi ikut-ikutan caranya Nabi Muhammad yang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka setan itu disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Beliau menyampaikan bahwasanya yang pertama, setan itu menepuk kepalanya ketika Allah melaknat setan karena setan ini tidak menurut dengan perintah Allah. Setan ketika diperintahkan untuk sujud kepada malaikat, sebelum sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, setan merasa pantas dan wajar-wajar saja. Api bersujud kepada malaikat, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi saat diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam, tidak mau setan. Kenapa? Saya 70.000 tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya diciptakan dari api dan lebih dulu menjadi penghuni surga. Setan mendapatkan perintah, tapi perintahnya dikatakan ya Allah, nggak masuk akal. Setan, perintah dari Allah, iya, tapi tidak masuk akal. Kalau cahaya wajar, tapi kalau tanah minta maaf, api tidak pantas untuk menyembah kepada tanah. Setan, ini perintah itu menambah keimanan. Setan bukan tidak beriman kepada Allah, tapi 70.000 tahun ibadahnya setan itu hanya ibadah badan, tidak ada ibadah hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu setan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dilaknat, dikeluarkan dari muka bumi, itu setan menepuk kepalanya. Celaka, hancur sudah, sial. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, setan itu menepuk kepalanya ketika diturunkan ke muka bumi. Begitu melihat muka bumi, ya Allah, jauh banget dibandingkan dengan surga. Keadaannya nggak enak. Begitu keadaannya, cuacanya pun tidak jelas. Kalau di surga jelas cuacanya sejuk aja, enak, nyaman. Kalau di dunia ini tempatnya musibah, tempatnya malapetaka. Dan setan ini berusaha untuk selalu menjadikan kita manusia berpecah belah agar tidak berkumpul sama Nabi Muhammad SAW. Kita dijadikan manusia yang gampang untuk bermusuhan. Bahasa gampangnya itu dibikin kita tuh gampang baperan. Kalau ada omongan seperti ini kita merasa baper. Kayaknya ini orang ngomongin saya, ini orang kayaknya ngeliatin saya tidak bagus, ini orang kayaknya bicarakan saya. Terus manusia tuh keadaannya seperti itu. Setan punya fungsi untuk bikin kita keluar dari hidayahnya Nabi Muhammad dan keluar dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu fungsinya setan. Begitu masuk ke dalam muka bumi, celaka setan. Apa lagi itu? Hancur. Maka dikatakan yang ketiga, setan itu menepuk kepalanya dan lebih parah dari keadaan-keadaan sebelumnya. Setan menepukkan kepala berkali-kali saat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Dikatakan ketika setan itu paling gak suka dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW, paling benci dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW, karena lahirnya Nabi Muhammad lahirnya semua kebaikan. Lahirnya Nabi Muhammad diizinkan kita untuk bersujud kepada Allah. Lahirnya Nabi Muhammad dibikin hati nyaman ketika mendengar kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lahirnya Nabi Muhammad mendapatkan pahala, diampuni dosa, diangkat derajat, dan betul-betul menjadi penghuni surga karena banyak salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setan ribuan juta tahun yang lalu
udah paling tidak suka kalau ada yang senang dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada yang nggak suka lahirnya Nabi Muhammad SAW, sekarang itu kira-kira siapa dia? Bukan. Manusia yang belum paham tentang bagaimana indahnya lahir Nabi Muhammad SAW. Kalau setan kan kita bukan setan, kita manusia. Cuman ada manusia yang paham, ada manusia yang belum paham. Jadi kita umat Islam seharusnya lebih banyak ikhlas atau memberikan kebaikan kepada orang-orang yang belum paham. Maka yang belum paham betapa pentingnya lahirnya Nabi Muhammad, betapa Allah memuliakan lahirnya Nabi Muhammad SAW, betapa orang-orang menjadi saksi di atas muka bumi begitu indahnya kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka sebagaimana disampaikan Ummu Syafa menyampaikan saat lahirnya Nabi Muhammad gak ada kotoran. Saat lahirnya Nabi Muhammad tali pusatnya sudah terputus. Saat lahirnya Nabi Muhammad SAW sudah dalam keadaan khitan. Saat lahirnya Nabi Muhammad yang dikatakan wa qubaila fajrin abrazat syamsul huda, dikatakan sebelum datangnya waktu fajar itu lahirnya Nabi Muhammad SAW. Maka dalam keadaan waktu tersebut asyraqatil ardu binurikal ufuku, terang benderang dari barat sampai timur saat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu, beliau menyampaikan itu lahirnya Nabi Muhammad sebelum subuh, tapi saat lahirnya itu seakan waktu duha, seperti jam 8 pagi, jam 9 pagi, terang benderangnya luar biasa. Siapa di antara kita yang lahir dalam keadaan gak ada air ketubannya, gak ada kotoran bersih luar biasa, tali kepusar sudah terpotong, dalam keadaan sunat, dalam riwayat yang dhaif, tapi dhaif tidak ada satu ulama pun yang mengatakan ini bukan bagian dari hal kebenaran dan salah satu kelebihan yang Allah ingin tunjukkan kepada kita manusia, betapa Allah memuliakan Nabi Muhammad SAW. Rafi'an yadaihi ila sama, bayi yang baru lahir bisa mengangkat tangannya ke langit dan seakan begitu mengucapkan kalimat yang indah ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siti Aminah mendengarkan rahimakallah aw rahimaka rabbuk. Wahai Aminah, Allah memberikan rahmat kepadamu dan telah meluaskan rahmat kepada Siti Aminah. Di antara keistimewaannya lahirnya Nabi Muhammad, api yang 1000 tahun disembah oleh orang-orang Majusi padam saat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Maka betapa indahnya lahirnya Nabi Muhammad SAW, sehingga wajar setan merasa sedih. Lahirnya Nabi Muhammad, banyak umatnya Nabi Muhammad yang banyak dosa, umur pendek, penyakitan, baper, tapi gampang diampuni dosa sama Allah gara-gara Nabi Muhammad SAW. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kalian sebaik-baiknya umat yang Allah keluarkan bagi manusia semuanya. Setiap nabi diutus menjadi rasul oleh Allah, tapi diutus untuk kampungnya saja, untuk negaranya saja, tidak untuk alam semesta. Tapi Nabi Muhammad SAW, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, untuk semuanya Nabi Muhammad SAW. Bahkan bukan hanya manusia, Allah mengatakan dalam Al-Quran lil alamin. Apa itu alamin? Selain Allah Subhanahu wa taala, semua makhluk, binatangkah, nabi terdahulukah, manusia baikkah, manusia bejatkah, tukang maksiatkah, semuanya masuk golongan dalam kasih sayang dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan batu pun bagian daripada rahmat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tumbuhan semuanya ini menjadi saksi kasih sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak lewat Nabi Muhammad di siang hari terkecuali selalu ditutupin sama awan di atas. Siapa manusia di antara kita bisa seperti ini? Siapa di antara kita mengatakan dirinya lebih baik dari Muhammad? Siapa di antara kita yang tidak merasa penting mendengar cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad jazakumullah khair majelis alim al-muhibbin yang mengajak kita bersalawat kepada Rasulullah. Terima kasih banyak seluruh panitia, teman-teman, para asatidzah, para orang tua yang telah mengumpulkan kita, mengundang kita untuk dekat sama Nabi Muhammad SAW, dan juga mengundang kita untuk membuat malaikat pada hari ini melihat mencium wangian yang sangat luar biasa di atas langit. Kenapa? Dalam riwayat Imam Tabrani dikatakan habbatul malaikah raihatun zakiyatun, malaikat ini mencium wangian yang sangat indah, yang sangat baik. Satu pahala sunnah kecuali ada nama Nabi Muhammad di dalam adzan tersebut. Ketika mendirikan iqamatnya tidak dianggap di hadapan Allah kalau tidak ada nama Nabi Muhammad di dalam iqamat tersebut.
Salat pun tidak sah kalau tidak ada salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika dalam keadaan salat pun menyebut nama Nabi Muhammad menjadikan hati kita lebih baik dan Allah ridha dengan kita sebagai pesan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini pesan kepada manusia yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Sayyidina Anas bin Malik ini sahabat 10 tahun berkhidmah di rumahnya Rasulullah. 10 tahun di rumahnya Rasulullah itu pegang tongkatnya, terkadang pegang siwaknya. Ini Sayyidina Anas bin Malik dikatakan saya 10 tahun di rumahnya khidmah di rumahnya Nabi Muhammad SAW, tidak pernah mengatakan atau tidak pernah marah kepada Sayyidina Anas bin Malik. Dalam hal tersebut pun Sayyidina Anas bin Malik mengatakan awsani habibi Rasulillah, saya diberikan wasiat sama kekasihku Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita lihat Allah tidak ingin disebut namanya Allah kecuali juga disebut namanya Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Nabi Muhammad mengajarkan kepada Anas seakan-akan mengajarkan kepada kita juga, karena para ulama menuliskan dalam kitab-kitab hadisnya. Dikatakan, wahai Anas, saya wasiatkan kamu agar kamu mendapatkan kecintaan dan kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu ya Rasulullah? Mau dikasih? Mau ya Nabi Muhammad, siapa yang gak mau? Sayyidina Anas bin Malik dikatakan kalau gitu setiap mengucapkan salam dalam salat di tahiyat-tahiyat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, itu memutus salat kita atau membatalkan salat kita dan tidak selesai salat kecuali dengan salam yang diajarkan sama Rasulullah. Salam tersebut Sayyidina Anas mengatakan, maka setiap melakukan salam lakukan juga, niatkan juga untuk memberikan salam, mendoakan kepada malaikat sebelah kanan seluruhnya dan umatnya Nabi Muhammad seluruhnya di sebelah kanan kita. Begitu mengucapkan sebelah kiri juga seperti itu, ucapkan salam kepada malaikat dan ucapkan salam kepada umatnya Nabi Muhammad SAW agar kita dianggap penting, karena Nabi Muhammad menganggap penting orang-orang yang punya kepedulian tinggi dengan umatnya Nabi Muhammad SAW. Khususnya di zaman seperti ini, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, perannya para pemuda itu sangat-sangat penting dalam dakwah Islam. Perannya anak-anak muda itu sangat dijunjung tinggi oleh Nabi Muhammad SAW.